Perhelatan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 telah mencapai puncaknya. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung. Pilkada di ibu kota negara menjadi bagian dari pilkada serentak yang dilakukan di 101 daerah. Namun berbeda dengan daerah lain, Pilkada DKI Jakarta menjadi perhelatan terpanjang setelah melalui 2 putaran pemilihan. Pasca serangkaian sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memulai tahapan pilkada dengan agenda pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Masa pendaftaran hanya dibuka 3 hari, dimulai pada 21 September hingga 23 September 2016. Pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat adalah pasangan pertama yang mengisi lembar pendaftaran di KPU DKI. Pasangan ini didukung oleh koalisi 4 partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara itu, 2 pasangan pesaing petahana baru mendaftar di hari terakhir. Agus Harimurti dan Silviana Murni datang mendaftar didampingi sejumlah tokoh politik dari partai pengusungnya, yakni P3, PKB, PAN, dan Partai Demokrat. Selanjutnya pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno mendaftar di detik-detik terakhir pendaftaran. Mereka didukung koalisi PKS dan Gerindra. Sehari berselang, ketiga bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Mereka harus melewati sejumlah rangkaian tes, mulai dari tes kesehatan fisik, psikologi, hingga tes narkoba. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan, momen penting selanjutnya adalah ketika KPU melakukan pengundian nomor urut para kandidat. Pasca pengundian, masuklah masa kampanye. Berbagai upaya dilakukan masing-masing pasangan cagup dan cawagup DKI Jakarta untuk meraih simpati publik. Pada masa ini, 3 debat publik ditayangkan secara bergiliran oleh sejumlah televisi yang juga diselenggarakan KPU DKI Jakarta. Debat diselenggarakan sebagai salah satu agenda sosialisasi, sekaligus agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai visi dan misi masing-masing calon. Membangun Jakarta tanpa harus menggusur warganya begitu saja, semena-mena. Bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu? Kami akan hadirkan kota yang maju, bahagia, aman, damai, dan bebas dari segala macam kriminalitas. Usai masa kampanye, iklim politik sedikit mereda karena KPU menetapkan masa tenang selama 3 hari. 15 Februari 2017 adalah hari yang ditetapkan sebagai hari pemungutan suara bersamaan dengan 100 daerah lain yang menggelar pilkada. Jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara secara umum dinilai banyak pihak berjalan lancar dan aman. Meski demikian, pihak Badan Pengawas Pemilu menemukan unsur pelanggaran di 2 tempat pemungutan suara. Atas nama demokrasi, KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada 19 Februari 2017. Dari hasil penghitungan suara real oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, pasangan petahana berhasil merebut suara terbanyak, disusul pasangan nomor urut 3. Sedangkan perolehan suara pasangan Agus Silvi tak lebih dari 20% dan berada di urutan terbawah. Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pilkada DKI 2017 rupanya tak cukup 1 putaran. Berdasarkan Undang-Undang Kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, keterpilihan gubernur dan wakil gubernur harus mencapai lebih dari 50% suara. Basuki Jarod dan Anies Sandi pun ditetapkan maju bertarung di putaran kedua. Ini adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, dari panggung demokrasi Pilkada DKI pada malam hari ini, saya mengharapkan kita semua, seluruh penyelenggara, baik jajaran KPU Provinsi,
KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan petugas-petugas KPPS yang saya banggakan, mari kita menjaga integritas kita, netralitas kita, dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara Pilkada DKI 2017. Kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur itu pun kembali melakukan kegiatan kampanye. Untuk meraih simpati warga Jakarta, kedua pasangan aktif menjalani safari politik hingga kampanye di media sosial. Dalam rentang waktu kampanye di putaran kedua Pilkada, KPU DKI Jakarta kembali menyelenggarakan debat. Berbeda dengan debat pada putaran pertama, kali ini perhelatan debat menghadirkan perwakilan masyarakat untuk bertanya langsung kepada para kandidat. Pak Cagup, dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodalan. Kalau Bapak terpilih, kira-kira terobosan apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi? Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua resmi berakhir pada 16 April 2017, 3 hari setelah debat terakhir. Setelahnya, pada 19 April 2017, warga Jakarta sekali lagi menggunakan hak pilihnya. Kesibukan di kampung-kampung, rumah sakit, hingga lapas menjadi bukti meningkatnya partisipasi politik bagi masyarakat DKI Jakarta. Sama halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara di putaran pertama. Pada putaran kedua, kembali ditemukan pelanggaran dalam proses pemungutan suara di 2 TPS yang berbeda. Sekali lagi, atas nama demokrasi, KPU DKI Jakarta kembali melakukan pemungutan suara di kedua TPS yang dimaksud. Setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPU DKI Jakarta kembali melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Sebagaimana pada putaran pertama, hasil penghitungan suara real tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat yang diselenggarakan sejumlah lembaga survei. Pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno meraih suara terbanyak. Ke depan, kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk pemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Hasil penghitungan suara ini pun kian kuat karena kubu yang kalah tak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Tahapan terpenting dalam proses panjang Pilkada DKI Jakarta 2017 telah kita lalui. Tentu ada hal yang perlu dievaluasi. Namun lebih daripada itu, kita patut bersyukur proses demokrasi di ibu kota negara telah berjalan demikian dewasa. Segala kekhawatiran akan meletupnya kekisruhan di puncak perhelatan tak menjadi kenyataan. Tugas berat menanti gubernur dan wakil gubernur ibu kota terpilih. Mengatasi masalah Jakarta tak semudah membalikan telapak tangan. Janji yang telah tersemai di dada rakyat akan ditagih. Karena Jakarta adalah milik kita semua. Kepada pemimpin terpilih Jakarta, selamat bekerja.